Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita semua masih dapat menghadiri pengajian online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu peserta pengajian yang dirahmati Allah, kita buka pengajian online malam ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tema pengajian kita malam ini yaitu makna Tauhid La ilaha illallah yang akan diisi oleh Ustadz Ukir Saputro, LCMPD. Adapun susunan acara malam ini, yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, tilawah Quran Surat Ali Imran ayat 16 sampai 19 yang akan dibacakan oleh Bapak Taufik dari grup Mus'ab bin Umair dan terjemah Bapak Idrus Abdul Kudus. Yang ketiga, prakata dari pengurus BMI oleh Bapak Yudi Widianto. Yang keempat adalah pemaparan materi oleh Ustadz Ukir Saputro LC MPD. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam adalah perkenalan peserta baru, Bapak Abdul Rahim dan Bapak Heri Cipto. Yang ketujuh, penutup. Baik, kita lanjut acara berikutnya, yaitu pembacaan tilawah. Silahkan, Bapak. Terima kasih. Ada Bapak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa, maha bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu,
karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut dengan prakata dari pengurus BMI oleh Bapak Yudi Widianto. Persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillalladzi bi ni'matin shalihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak-banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, waktu luang, hingga malam ini kita bisa Allah pertemukan lagi dalam majelis taklim pekanan Ahad malam berkah mulia Indonesia. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama, kami ucapkan terima kasih kehadiran para asatid, para ustadz dan ustazah, baik pemateri dalam hal Ustadz Ukir maupun ustadz-ustadz yang lain. Kemudian terima kasih pula saya sampaikan kepada para peserta, Bapak Ibu yang malam ini Allah berhidayah hingga bisa menghadiri pengajian taklim malam ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam hal ini saya mewakili pengurus. Pertama, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta Bapak Ibu. Beberapa hari kemarin memang ada, alhamdulillah, ada peserta baru Bapak Ibu dalam pengajian PMI ini. Selamat bergabung dalam keluarga besar PMI Berkah Mulai Indonesia. Semoga Allah istiqomahkan kita dan mudahkan kita belajar membaca Al-Quran dan belajar ilmu agama yang lainnya. Mungkin perlu kami review lagi. Kemudian ada beberapa peserta baru yang mungkin belum tahu informasinya ya, dan beberapa peserta yang lainnya, bahwa PM ini adalah lembaga atau wadah mengaji online, mengaji tahsin dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Tahsin diadakan tiap 2 kali dalam sepekan. Kemudian untuk kajian ilmu agama yang lain itu dilakukan setiap sepekan sekali Ahad malam seperti saat ini. Harapan kita semoga Bapak-bapak, Ibu semuanya bisa memanfaatkan ini semua semaksimal mungkin, baik mengikuti kajian tahsin maupun kajian pekan Ahad malam ini. Kemudian ada yang bertanya kemarin, ada beberapa peserta yang baru, Pak, untuk BMI ini gimana infak ininya? Kita bilang dari awal hingga saat ini kita sampaikan sekali lagi pada para peserta, infak sifatnya sukarela. Jadi karena sifat sukarela kembali ke Bapak Ibu semuanya, monggo yang mau memberikan keluangan hartanya yang besar, monggo, yang semampunya monggo. Jadi kita terima dengan lapang dada, dengan terima kasih sekali, dan kami ucapkan juga pada bapak-bapak yang dan ibu yang telah menginfakkan hingga hari ini, karena infak-infak itu juga kembali ke kita, kembali Bapak Ibu juga, pahalanya dan segala macamnya, dan juga itu membantu operasional kita untuk mukafah para asatizah, kemudian para ustadz dan asatid, kemudian untuk operasional seperti misalkan Zoom, internet maupun proses yang lain seperti misalnya pembelian laptop atau upgrade laptop atau hal yang lain. Jadi kami ucapkan sekali lagi terima kasih mewakili pengurus pada Bapak Ibu peserta yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah membalas kebaikan yang banyak buat Bapak Ibu, keberkahan yang melimpah pada harta dan keluarganya. Seperti itu. Kemudian tidak lupa pula kami juga sampaikan kepada musinin yang mungkin kalau Bapak Ibu selama ini menerima buku atau kitab suci ya, mushaf
asohib ya, asohib, Iqra maupun suri tilawah itu sebenarnya adalah alhamdulillah ada muslimin yang memberikan hartanya untuk apa namanya mensupport buku-buku tersebut. Kita doakan semoga Allah mudahkan urusannya, limpahkan hartanya dan mudahkan segala urusannya. Kira seperti itu, kira-kira itu yang kami sampaikan. Satu lagi, yang terakhir, sekali lagi semoga para asatid kemudian para peserta diberi kesabaran dalam ilmu, karena ilmu tidak akan didapat kecuali dengan kesabaran dan saya berdoa. Karena kalau kita lihat ya, sebagian memang peserta yang akan sudah senior ya, sementara para asatidnya itu muda, Masya Allah. Semoga dua-duanya sabar, baik peserta maupun para asatidnya. Peserta sabar, asatidnya suka sabar, sehingga proses belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira demikian dari saya. Jika ada yang salah dalam ucapan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Yudi. Oke, dilanjut kita dengan acara berikutnya, yuk pemaparan materi dari Ustadz Wukir Saputro, LCMPD, dengan tema makna tauhid la ilaha illallah. Dipersilakan Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Segala puji kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha baik, menamakan dirinya Al-Muhsin, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, innallaha muhsinun yuhibbul ihsan. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha banyak kebaikannya, yuhibbul ihsan, dan Allah mencintai amalan-amalan yang baik. Di antara kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan seorang hamba dan akan dibalas dengan kebaikan pula. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Dan tidaklah perbuatan baik kecuali akan dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal perjumpaan kita memohon kepada Allah untuk membalas segala amal-amal yang merupakan aktivitas baik dari perbuatan, ucapan kita ataupun pikiran-pikiran baik kita yang disertai dengan niat yang lurus. Semoga Allah membalasnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, karena seseorang akan mendapatkan balasan ganjaran pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Ketika kita meniatkan mengikuti program yang diselenggarakan oleh Berkah Mulia Indonesia, ya kita mengkaji tajwid dan tahsin yang sepekan diselenggarakan 2 kali, maka dengan niat yang lurus Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas ya niat kita sesuai dengan niat kita. Maka amalan kita
yaitu pengajian tajwid tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pekanan ada kajian tentang tauhid, kajian tentang sirah, kajian tentang hadis, tentang ibadah. Maka semuanya ini adalah ibadah-ibadah yang utama, karena menuntut ilmu adalah ibadah utama. Ketika Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah Ta'ala akan menjadikannya faqih dalam agama. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Maka bagaimana kita akan faham di dalam masalah agama? Tentu dengan thalabul ilm, tentu dengan menuntut ilmu. Maka oleh karena itu, ahlan wa sahlan, ya, selamat datang kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Barakallahu fikum, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surga. Dan semoga untuk bapak-bapak yang baru bergabung, semoga diberikan kemudahan, ya, untuk menuntut ilmu dan diberikan kemudahan pula untuk mengikuti program-program baik yang diselenggarakan oleh BMI Berkah Mulia Indonesia. Pembahasan kita, Bapak Ibu sekalian, azanallahu yakum, di bab kelima. Qala mu'alif rahimahullah, babu tafsirit tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Mu'alif rahimahullah berkata, bab tentang tafsir makna at-tauhid, kalimat la ilaha illallah. Pada bab yang lalu, pada bab 1, 2, 3, 4, kita telah mempelajari tentang urgensi memahami tauhid yang sangat besar. Digugurkannya seluruh dosa-dosa, dimasukkannya seseorang ke surga tanpa hisab dan tanpa azab. Namun keutamaan-keutamaan yang diberikan bagi orang-orang yang bertauhid tersebut tidak mungkin akan dicapai kalau dia salah menafsiri dan memaknai tauhid. Ya, kalau dia salah memaknai tauhid yang diajarkan oleh para rasul, yang Allah Ta'ala turunkan kitab kepada kita, kepada umat manusia, ya, maka kalau kita salah tafsir, maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Maka inilah kajian kita dalam bab kelima ini, bagaimana makna tauhid yang benar menurut para nabi dan rasul, yang kemudian disampaikan kepada kita dengan dakwah para sahabat, disampaikan oleh generasi setelahnya tabi'in dan generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Maka mari kita memperhatikan apa yang ditulis oleh mu'alif rahimahullah di dalam bab ini. Bab ini sangat penting sekali, Bapak Ibu sekalian, karena di dalam masyarakat kita sangat banyak sekali yang memaknai tauhid hanya sekedar dalam masalah-masalah rububiyah saja, artinya penciptaan. Sehingga ketika seorang alim mengingatkan mereka bahwa tidak boleh kita berdoa kepada penghuni kubur, ya, tidak boleh kita berdoa meminta kepada penghuni kubur, maka mereka langsung mengatakan, ya, bahwasanya mereka tidak berbuat salah, karena tauhid yang mereka yakini bahwa kalau tauhid menurut mereka itu meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pembahasan tauhid di kalangan masyarakat awam itu sebagaimana disampaikan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Baghdadi rahimahullah berkata tentang pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Usuluddin, mereka mengatakan, dan para ulama kami berbeda pendapat tentang makna al-ilah, ya, al-ilah dalam kalimat la ilaha illallah. Ada di antara mereka yang menyatakan bahwa asal kata al-ilah adalah al-ilahiyah, yaitu kemampuan untuk menciptakan benda-benda, ya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi pengakuan Imam
Al-Baghdadi ya dalam kitab Usuluddin. Jadi Imam Abul Hasan beliau menafsirkan tauhid dengan apa? Bahwa tauhid la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah. Jadi yang penting mengakui bahwa pencipta alam semesta ini Allah. Ya, maka ini tauhid versi Imam Abul Hasan. Ya, namun ternyata pemahaman seperti ini keliru, dibantah oleh para ulama bahwa pengertian tauhid tidak terbatas dalam masalah rububiyah saja. Karena orang-orang yang meyakini tauhid dalam pembahasan batasan rububiyah saja, nanti mereka akan banyak melakukan kekeliruan ketika mereka memohon kepada kuburan, ya, bertawasul dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal, maka mereka menganggap perbuatan itu perbuatan yang tidak mengapa. Ya, karena yang penting kan kita meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta ini, tidak ada pencipta selain Allah. Ya, maka ini konsekuensi yang akan muncul apabila salah di dalam memahami kalimat tauhid. Baik, jadi kita akan masuk ke dalam bab ini. Jadi kita akan fokus terhadap makna tauhid. Ya, di dalam kalimat ini ada kalimat la ilaha dan illallah. Para ulama membagi menjadi dua, yaitu penyebutan secara nafyu la ilaha, tidak ada ilah, kemudian penetapan illallah yaitu al-isbat, yaitu penetapan bahwa ilah yang maha disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, di sini kalimat lah di sini adalah kalimat la an-nafiyah lil jinsi, yang dia kemudian membutuhkan khobar dalam ilmu bahasa Arab. Maka khobar yang disembunyikan dalam kalimat la ilaha illallah, maka para ulama menyebutkannya tentang takdir khobar tersebut adalah kalimat bihaqqin. Jadi nanti pengertian kalimat la ilaha illallah diartikan dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah zat yang maha disembah, tidak ada ilah yang bihaqqin, yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kalimat la ilaha illallah ini fokus terhadap makna ubudiyah atau makna peribadatan. Jadi kita hanya boleh memperuntukkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti beberapa pemahaman yang tersebar bahwa la ilaha illallah ini tidak ada pencipta selain Allah. Ya. Makanya kalau yang penting kita meyakini tidak ada pencipta selain Allah, ya sudah, kita benar. Kenapa kita disalah-salahkan? Ya padahal nanti dalam masalah doa, ya, doa itu adalah ibadah. Masalah isti'anah, minta pertolongan, masalah istighosa, meminta pertolongan dalam keadaan genting, ya, masalah isti'azah, minta perlindungan. Ya, ini hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masalah nazar, ya, nazar juga hanya untuk Allah, tidak boleh kita bernazar untuk selain Allah. Ya, kemudian masalah menyembeli binatang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyembeli binatang untuk jin, untuk tempat rumah yang akan kita tinggali, untuk lahan proyek yang akan kita buka sebagai proyek perusahaan kita, tidak boleh. Ya, maka ini semua konsekuensi yang tepat jika kita memaknai dan menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan arti yang sesuai, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, maka ayat-ayat Al-Quran juga mendukung makna ini. Di antaranya surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annahu ma yad'uhu min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena dialah Allah satu-satunya ilah yang hak disembah. Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Yang demikian itu karena Allah dialah zat yang maha disembah, ya, yang hak disembah. Wa annahu ma yad'uhu min dunihi huwal batil. Dan sesuatu yang disembah selain Allah maka batil. Batil itu batal, Pak. Ya, bahasa Indonesia batal. Oh, batal itu berarti enggak sah, ya kan? Jadi sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Baik, ini di antara makna yang disebutkan para ulama
tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Jadi kalimat bihaqqin ini merupakan khobar dari la an-nafiyah lil jinsi yang disebutkan di atas. Ya. Jadi kalimat la ini termasuk la an-nafiyah. Kemudian kalimat ilah itu artinya sesembahan. Kalau la nafiyah itu artinya peniadaan. Ya. Kalau ilah artinya yang disembah. Ilahun. Ilahun ini dibangun di atas wazan fi'al. Kalau kita belajar bahasa Arab ada namanya wazan rumus-rumus linguistik Arab. Ya fi'al. Ya fi'al ini bisa bermakna maf'ul atau ma'luh, yang disembah. Ya, yang disembah. Ya tidak hanya makanya Imam Abul Hasan tadi mengartikan ilahun dengan arti fa'il. Fa'ilun, bukan yang disembah, tapi fa'il, pencipta, yang menciptakan benda-benda alam semesta ini. Ya ini jadi kekeliruan yang tersebar ya berpangkal dari kekeliruan memaknai kalimat ilah. Kalau Abul Hasan memaknai kalimat ilah dengan fa'il, pencipta benda-benda, ya pencipta benda-benda seluruhnya, maka para ulama memaknai kalimat fi'al bermakna maf'ul, artinya yang diibadahi, yang disembah. Ini pangkal kekeliruannya, Pak. Pangkal asal perbedaannya di sini. Ya, jelas ini ya sesuatu yang sudah diketahui oleh para sahabat dahulu, ya Pak, bahwa makna ilah adalah makluh, ya zat yang maha disembah. Sehingga arti la ilaha illallah artinya tidak ada yang disembah, bukan tidak ada pencipta selain Allah, bukan. Tidak ada yang disembah, yang hak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa ini harful istisna, yaitu huruf pengecualian. Ya, huruf pengecualian. Kemudian Allah salah satu nama Asmaul Husna. Salah satu nama Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu pangkal dan pokok Asmaul Husna. Artinya apa? Artinya zat yang maha disembah. Zat yang maha disembah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ini arti daripada makna Allah itu sendiri. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dahulu mendapatkan tugas, ya tulislah nama-nama Asmaul Husna dan artinya. Mungkin di antara kita masih ingat ketika kita menulis nama Allah lafdul jalalah, maka diartikan zat yang maha suci. Malah zat yang maha suci ada sendiri, Al-Quddus, As-Subuh, ini zat yang maha suci. Ya, dan makna Allah yang benar menurut Imam Ibnu Mas'ud adalah zat yang maha diibadahi, yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi Tuhan yang lain tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Ya. Coba yang dituhankan di dunia ini, entah itu asnam berupa patung-patung atau berupa wasanun. Kalau wasan itu tidak berupa patung, tapi bisa batu, pohon, atau kuburan, ya, atau benda-benda yang dikeramatkan, ini namanya wasan. Maka benda-benda itu semua tidak memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Ya. Bahkan Tuhan-Tuhan yang didewa-dewakan oleh orang-orang musyrik, mereka sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan. Baik, sifat ketuhanan itu sifat yang semuanya kamal, semuanya mengandung sifat kesempurnaan dan jalal dan sifat-sifat keagungan. Adapun selain Allah tidak memiliki sifat tersebut. Baik, ini muqaddimah dan pengantar dari bab kelima ini. Sebelum kita masuk kepada dalil. Baik, kita masuk ke dalil pertama. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalil pertama di sini mu'alif membawakan 5 dalil, ya Pak. Jadi kita belajar agama itu memang membutuhkan juhud, kesungguh-sungguhan, Bapak Ibu sekalian. Karena di antara kesungguh-sungguhan dalam belajar agama, kita harus memahami dalil, kita membaca dalil, kemudian kita berusaha untuk memahami dalil tersebut. Baru ketika kita berusaha memahaminya dengan mendengarkan, menyimak, ya, kemudian kita faham,
Nah, disitulah Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Man yuridihillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT, maka dia akan difaqihkan dalam agama. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu dan kebijaksanaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, barang siapa yang diberikan ilmu dan kebijaksanaan, maka faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan pemberian yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu pemberian yang utama dibandingkan pemberian harta. Ya. Kita diberikan harta, orang non muslim juga diberikan harta. Ya, namun kita diberikan ilmu. Ilmu yang paling utama adalah ilmu din, ilmu agama. Maka mereka non muslim diberikan ilmu tentang agama din sehingga mereka menyeleweng di dalam keyakinan. Dan ayat yang dibaca oleh Bapak Qori tadi ya, Pak Abdul Kudus ya, Barakallahu fiik, Pak Taufik dan Pak Abdul Kudus ya. Beliau membaca tentang inna dina indallahil Islam, bahwa inna din, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Ya, maka inilah pentingnya kita untuk menuntut ilmu, ya bersungguh-sungguh untuk mengkaji, ya, dan kita memohon keberkahan umur, karena umur itu bisa berkah, Pak. Umur itu boleh jadi usia umur kita sebentar lagi. Ini saya nggak nakut-nakutin ya. Boleh jadi saya meninggal duluan, Pak, nggak apa-apa, biar Bapak tenang yang sudah 60 tahun, 70 tahun ya. Karena usia umur umat ini adalah a'mari ummati baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70. Kayaknya Bapak sudah 60 dan 70 ini. Pak Yudi aja sudah 60 kayaknya ini ya. Belum, bentar lagi. Belum, harus masuk 25. 25 lebihnya banyak, Pak. Lebihnya banyak ya. Baik ya. Jadi kesungguh-sungguhan kita ini ya, keberkahan umur kita ini akan menghasilkan banyak kebaikan. Ya, seperti dikisahkan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Walaupun beliau meninggal dalam usia 37 tahun dan beliau masuk Islam di usia 30 tahun, hanya 6 tahun atau 7 tahun memeluk agama Islam, tapi benar-benar umurnya berkah. Sampai-sampai ketika beliau meninggal, arasinya Allah bergetar. Ya, karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'az, sahabat yang solih, ya, radhiyallahu anhu. Dan kisah-kisah yang lain banyak. Maka kita memohon keberkahan umur di sisa umur kita. Semoga umur kita ini berkah dengan apa? Ilmu dan ibadah. Dengan ilmu dan ibadah dan amal-amal soleh kita dan niat-niat baik kita. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke dalil pertama. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mu'alif berkata, menyitir firman Allah SWT surat Al-Isra ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka sembah, orang-orang yang mereka sembah, yang disembah siapa? Yang disembah orang-orang musyrik. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat ya. Kemudian mereka menyembah-nyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal, seperti kaum Nabi Nuh menyembah Wud ya kan, dan Nasra, Ya'uq ya, dan 5 orang soleh yang terkenal ya di masa tersebut. Maka mereka menyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ulaika alladzina yad'una, orang-orang yang mereka seru itu, yang mereka sembah, yaitu orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang sudah masuk ke alam kubur, ke alam barzah. Mereka sendiri, yaitu orang-orang soleh itu, wali-wali Allah itu, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang soleh itu sendiri selalu mencari jalan menuju Tuhan mereka, menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jalan menuju Allah jelas dengan apa, Pak? Jalan menuju Allah dengan ibadah. Dengan ibadah hati ataupun ibadah badan ataupun ibadah lisan. Ya, maka ini jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai macam ibadah, was-sabiqunas sabiqun. Ya, maka mereka orang-orang soleh tersebut rajin beribadah. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Jadi mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarub dengan berbagai macam ibadah. Kemudian mereka yarjuna rahmatahu. Orang-orang yang mereka sembah dulunya mereka hidup selalu mengharap rahmat Allah. Dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, mereka mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan orang-orang soleh tersebut yang mereka sembah, ya, ketika mereka sudah meninggal dahulu, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Maka ingatlah, sungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang harus ditakut-takuti. Ya, apa yang ingin disampaikan oleh mu'alif rahimahullah taala, pengarang kitab ini dalam bab ini, ya, maka pertama kita harus memaknai tauhid dengan makna yang benar sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, sehingga kita akan memperuntukkan segala sesembahan hanya untuk Allah. Termasuk ibadah adalah doa. Banyak orang-orang berdoa kepada penghuni kubur. Ya. Banyak orang-orang berdoa kepada penghuni kubur. Ya, di sini Pak, ya kita harus pahami bahwa secara sunnah ziarah kubur itu disunahkan, mustahab, dianjurkan, yaitu ziarah kubur yang mengandung dua hal. Hal pertama adalah ziarah yang membuat kita ingat kematian. Ini yang disunahkan, Pak. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua, jika ziarah kita itu mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Ya, maka dua hal ini harus ada saat kita pergi berziarah ke kuburan manapun. Ya, ke kuburan manapun, kuburan dekat rumah kita, kuburan di kampung kita, ya. Maka kalau tujuannya adalah untuk tadzakur bil maut, untuk tadzkir, untuk mengingat kematian, dan kita mendoakan orang yang ada di dalam kubur tersebut supaya Allah ampuni dan rahmati, maka inilah ziarah yang disunnahkan. Namun sayang seribu sayang, banyak di antara orang-orang awam yang mereka berziarah kemudian diberikan sesuatu yang keliru oleh kuncen-kuncen penjaga kubur tersebut, ya, dengan diberikan arahan-arahan keliru. Ya, ada yang diarahkan mintalah kepada Syekh fulan, wali fulan, nanti hajat-hajat kita akan terkabul jika minta sama dia, ya. Maka ini kekeliruan yang ada. Sebagaimana orang-orang dahulu mereka memohon kepada penghuni kubur, ya. Mereka memohon, padahal orang-orang yang ada di dalam kuburan tersebut dulunya orang soleh yang selalu beribadah kepada Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah, mengharap rahmat Allah dan takut kepada Allah. Ya, tapi ketika mereka tidak paham tentang hal ini, ya, jadi yang mereka pahami adalah orang-orang soleh ini akan menjadi wasilah untuk diri kita mendekatkan diri kepada Allah, yang akan menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Ini yang ada di benak para penziarah tersebut. Ya, seharusnya mindset yang harus diubah adalah dahulu orang-orang soleh yang ada di dalam kuburan ini, mereka itu orang yang soleh, mereka orang yang rajin beribadah. Yang kedua, mereka orang yang selalu mengharap rahmat Allah. Yang ketiga, mereka orang yang takut kepada Allah. Ya, jadi yang harus diambil pelajarannya adalah apa? Adalah kita meniru perbuatan mereka dahulu, orang-orang soleh ini, ya, bukan malah kita meminta kepada orang soleh tersebut. Baik, ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Wajhud dilalah atau dalil pertama dari bab kelima ini. Barakallahu fiik. Baik. Saya izin untuk minum terlebih dahulu, Bapak-bapak. Ya. Ini suara agak serak karena memang di sini lagi musim, ya, Pak. Musim batuk, ya. Saya izin minum. Barakallahu fiik.
Apa? Nggak ada sinyal, berarti nggak ada BTS. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita masuk ke dalil kedua, Bapak sekalian, barakallahu fiik. Syekh menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Surat Az-Zukhruf ayat 27, ya, ayat 26 dan 27. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, bapaknya namanya Azar, dan kepada kaumnya, karena Azar dan kaumnya di masa Raja Namrud ini, Pak, mereka menyembah patung, Pak. Yang mereka sembah namanya asnam. Asnam itu patung, sonam, ya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pembuat patung, ya, arsitek patung pada masa itu, kemudian kepada kaumnya, apa yang Nabi Ibrahim katakan? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, ini tentang surat Az-Zukhruf ayat 26. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang akan, ya, alladzi fatarani artinya karena hanya Allah, dialah yang menciptakanku. Al-Fatir artinya zat yang maha menciptakan. Al-Fatir artinya zat yang maha menciptakan. Ilalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Karena hanya Allah yang telah menciptakanku, ya, maka Dia pula Allah yang akan menunjukkan hidayah jalan kepadaku. Ya, jadi ini kalimat Nabi Ibrahim untuk membantah orang-orang yang menyembah berhala itu sebenarnya bisa diterima logika juga, Pak. Ya, dan ibu-ibu sekalian. Bisa diterima logika. Kenapa? Karena yang berhak disembah adalah yang mencipta. Yang berhak disembah adalah yang memiliki sifat bisa menciptakan segala sesuatu. Makanya tadi kita katakan Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak punya sifat ketuhanan. Yang memiliki sifat ketuhanan hanya Allah, karena Allah menamakan dirinya Allah, zat yang maha disembah oleh seluruh makhluknya, dan zat yang maha memiliki sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat uluhiyah, ya. Maka selain Allah tidak punya sifat ketuhanan. Maka Nabi Ibrahim membantah mereka dengan akal supaya mudah diterima oleh kaumnya. Ya, saya berlepas diri kepada patung-patung ini yang kalian sembah, kecuali zat yang menciptakanku. Ya, jadi Nabi Ibrahim hanya menyembah zat yang menciptakannya. Oleh karena itu kita mendengar di ayat yang lain firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka ada kaitan erat antara kalimat mencipta dengan menyembah. Ya, Allah yang mencipta, maka jin dan manusia hanya berhak untuk menyembah Allah saja. Tapi ternyata kebanyakan manusia ada di antara mereka menyembah benda-benda, menyembah matahari, bulan, bintang. Kemudian ada yang menyembah jin, bahkan ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah benda-benda mati seperti pohon, batu, gunung, ya. Ya, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari semua itu dan mengajarkan kepada kaumnya, ya, yang berhak disembah adalah yang fataroni, yang menciptakanku. Jadi al-fatir artinya maha mencipta, secara kekuasaan Allah. Ya.
Karena Al-Fatir makna aslinya adalah zat yang maha menciptakan langit dan bumi. Makanya selalu kalimat fatir digandengkan dengan samawati wal ardi. Fatirus samawati wal ardi. Ya, ini sering kita mendengarnya. Kemudian Al-Fatir juga bisa dimaknai dengan zat yang memisahkan antara langit dan bumi. Karena memang dulu kalau Bapak-bapak belajar pelajaran apa ini? Teori Big Bang itu Pak, nebula, Big Bang dan sebagainya, itu pelajaran apa? Geografi ya. Ya, astronomi ya, tentang penciptaan alam. Yang dulunya langit itu gas. Bener. Langit itu dulunya gas. Karena Allah sebutkan surat Ad-Dukhan, langit itu dulunya asap. Dulunya asap memang. Kemudian Allah sebutkan kanata rotqon, langit dan bumi itu dulunya satu Pak, bersatu. Fafataknaha, kemudian Allah Al-Fatir memisahkan antara langit dan bumi. Langit ya naik ke atas dengan 7 susunan, 7 lapis langit ya. Adapun bumi ya bumi di bawah. Ya, maka ini makna Al-Fatir. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maka Nabi Ibrahim menggunakan Asmaul Husna Al-Fatir, pencipta, sebagai bantahan untuk orang-orang musyrik di kaumnya, di kalangan kaumnya termasuk bapaknya. Maka Nabi Ibrahim bantah mereka, aku berlepas diri kepada sembahan kalian kecuali Allah Al-Fatir, alladzi fataroni, yang menciptakan langit bumi dan seisinya, termasuk Nabi Ibrahim ya, alladzi fataroni. Kemudian beliau mengatakan fa innahu sayahdin, karena dia sesungguhnya dia zat yang akan memberiku petunjuk ya. Dan Nabi Ibrahim ini Pak, nabi yang tauhidnya kuat. Beliau disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Ya, makanya Nabi Ibrahim selalu lulus ujian. Karena ketika Nabi diuji, Ibrahim Khalilullah diuji dengan anaknya yang sangat dia cintai, yaitu Nabi Ismail yang disembelih, yang disuruh untuk disembelih, lulus ujian. Nabi Ibrahim benar-benar menjalankan wahyu, ya mimpi tersebut, karena mimpinya Nabi wahyu. Nah, maka Nabi Ibrahim lulus, sehingga Nabi Ibrahim di dalam hatinya itu pertama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baru cinta-cinta yang sifatnya tabiat seperti mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya, ini tabiat. Kebalikan dengan orang-orang sekarang Pak. Orang-orang sekarang itu lebih cinta istri, lebih cinta anak, sehingga kewajibannya kepada Allah lalai. Nah, ini yang keliru. Maka pelajaran kisah perjalanan Nabi Ibrahim ya menyembeli anaknya Ismail, ini pelajaran yang sangat mulia untuk kita ambil, untuk kita petik sebagai hikmah kehidupan, bahwa Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan perintah Allah, karena perintah menyembeli itu perintah dan itu wahyu, daripada memilih untuk menyayangi anaknya Nabi Ismail ya. Sehingga Nabi Ibrahim tidak ragu, sehingga ujian itu lulus. Ya, ingin membuktikan kecintaan Ibrahim kepada Allah, maka disebut Khalil. Nabi Ibrahim disebut Khalil, sehingga balasannya Allah kasih ganti. Allah ganti Nabi Ismail dengan bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Maka peristiwa ini kita kenangi dengan ibadah kurban nantinya. Baik, barakallahu fiik. Jadi ini tentang Nabi Ibrahim Pak. Dan Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Sehingga Nabi Ibrahim disebutkan dalam hadis, di antara keutamaan beliau adalah orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari akhirat, di yaumul mahsyar kelak. Ya, jadi Nabi Ibrahim orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat. Di antara alasan para ulama apa? Di antara alasannya adalah Nabi Ibrahim nabi yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tauhid beliau tinggi, namun beliau masih berdoa agar dihindarkan dari kesyirikan. Beliau tauhidnya sangat tinggi Pak, sangat tinggi ya. Dan beliau seorang nabi ulul azmi, seorang rasul ulul azmi, namun beliau masih takut terjatuh dalam perkara kesyirikan. Ini tanbih dan peringatan buat kita bahwa perkara kesyirikan itu harus kita pelajari benar-benar supaya kita bisa menghindari kesyirikan tersebut. Ibrahim saja berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal Ibrahim yang menghancurkan dengan tangannya sendiri
berhala-berhala yang ada di tengah-tengah kaumnya tersebut. Namun Ibrahim masih takut bahwa dirinya akan terjatuh dalam kesyirikan. Ya baik. Ya jadi hal ini sudah kita bahas dalam bab ya takut terhadap perkara kesyirikan di bab kemarin ya. Baik, barakallahu fiik. Ini tentang faidah yang bisa kita ambil dari surat Az-Zukhruf ayat 26 dan ayat ke-27. Kita masuk ke dalil ketiga. Jadi ini kitab tauhid Pak ya. Isinya kitab tauhid itu dalil dari Al-Qur'an, kemudian dalil dari hadis, dari sunnah. Ya. Sekedar info kembali ya Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, yang mengarang kitab tauhid ini namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga nanti Bapak-bapak akan lebih objektif. Oh, ternyata saya belajar kitab tauhid yang diajarkan oleh BMI ya, oleh BMI setiap pekan ketiga. Oh, ternyata kitab tauhid isinya ayat Quran. Ya, sarahnya sesuai dengan sarah yang disebutkan di dalam tafsir-tafsir Al-Quran, dan isinya ayat-ayat Quran dan isinya hadis-hadis yang mendukung bab per bab tersebut yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan orang-orang masyarakat ya tentang Wahabi ya dan sebagainya. Ya, baik ya, ini sebagai wawasan kita. Baik, kita masuk ke dalil ketiga. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Artinya mereka, nah di sini ayat ini, dalil ketiga ini berbicara secara spesifik untuk orang-orang ahli kitab Nasrani dan Yahudi. Kalau tadi dalil-dalil kedua dan pertama, ini dalil nah, ini surat At-Taubah ayat 31 ya, berbicara tentang orang Yahudi dan Nasrani. Adapun dalil-dalil sebelumnya berbicara tentang orang-orang musyrik yang ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dan orang-orang musyrik yang ada di zaman Nabi SAW ya, di dalam surat Al-Isra dan surat Az-Zukhruf tadi. Mereka menjadikan ahbar ya, ahbar itu pendeta-pendeta, dan ruhban. Jadi ini orang-orang pintar di kalangan mereka disebut ahbar dan ruhban. Ya, disebut pendeta ya. Mereka menjadikan pemuka-pemuka agama mereka arbaban. Arbaban itu jamak dari kalimat Rabbun. Rabbun artinya Tuhan. Ya, Rabbun artinya Tuhan. Dan Rabbun itu artinya apa? Yang mencipta dan yang mengatur dan yang menjaga alam semesta ini. Barulah disebut Rabb kalau memiliki ketiga arti ini, mencipta, mengatur dan memiliki alam semesta ini dan memelihara alam semesta ini. Ya, maka bagaimana orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pemuka agama mereka Tuhan yang mengatur alam semesta ini seolah-olah, dengan cara apa? Dengan cara mereka mengikuti semua ucapan pemuka agama mereka. Ya, pemuka agama mereka menghalalkan yang haram, ya maka mereka ikuti. Yang haram apa? Daging babi. Tapi pendeta-pendeta Nasrani Pak itu menghalalkan daging babi. Ya. Dalilnya, dalam Bible begini. Padahal babi itu diharamkan. Ya, baik. Ya, kemudian mereka mengharamkan yang halal. Ya, nah ini ada di surat Taubah ya. Nah, mereka menjadikan orang-orang pemuka agama yang disebut rahib tadi ya, sebagai Tuhan mereka, seolah-olah Tuhan yang mengatur kehidupan mereka. Ya. Nah, maka dengan cara apa? Mereka mengikuti semua pendapat pemuka-pemuka agama. Kalau pemuka agamanya bilang ini halal, ini haram, mereka ikuti. Ya, maka ini cara mereka menuhankan rahib-rahib atau pendeta-pendeta mereka. Ya, baik, di sini apa hubungannya dengan bab? Ya, di dalam peribadatan, ya di dalam peribadatan
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengikuti pendapat manusia, karena manusia ini makhluk yang tidak maksum, tidak terjaga. Ya, terutama kita mengetahui bahwa kitab Bible Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru itu telah diubah-ubah. Yang mengubah itu siapa? Tidak mungkin yang mengubah orang awam. Ya, yang mengubah kitab suci Taurat dan kitab suci Injil ya adalah pemuka-pemuka agama. Dihapus ya. Bahkan di zaman Nabi pernah terjadi suatu kejadian bahwa orang Yahudi mereka ingin berhukum kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah pemimpin di kota Madinah. Ya, maka mereka lebih suka berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu mereka ada yang melakukan kasus perzinahan, zina muhson. Orang yang sudah menikah kemudian mereka berzina, waliyadzubillah. Maka Nabi memanggil pendeta, kemudian pendeta itu membaca kitab Taurat, ya karena dia orang Yahudi ya. Maka saat sampai di dalam ayat rajam, hukuman untuk orang yang berzina, maka orang Yahudi itu menutupi lembarannya, Pak, lembaran ayat rajam itu. Padahal Nabi SAW tahu bahwa di dalam Taurat ada ayat tentang rajam. Tapi orang Yahudi menggunakan Taurat itu untuk kepentingan sendiri. Ya, ini kayaknya ayat rajam ini perlu disimpan, ini perlu disembunyikan. Akhirnya disembunyikan sehingga nanti pengikut-pengikutnya nggak tahu ya bahwa kalau berzina yang sudah muhson itu harus dihukum rajam karena pendetanya yang ubah Taurat. Ya baik. Nah kemudian Nabi SAW membuktikan di dalam Taurat itu ada hukum rajam. Maka kemudian Nabi menyuruh orang yang berzina tersebut kemudian dirajam. Ya, dan disebutkan orang yang berzina tersebut laki-lakinya melindungi perempuan. Ini ternyata cinta sampai mati itu di kisah itu, Pak. Jadi dia sudah salah kemudian dihukum, ternyata si laki-lakinya masih melindungi perempuan agar tidak terkena lemparan batu. Ya, nah, ini kisah yang pernah terjadi di masa Nabi. Ya, jadi orang Yahudi dan Nasrani mereka mengubah-ubah kitab suci. Ya, mengubah kitab suci sehingga mereka disamakan sebagai apa? Arbab, sebagai Tuhan yang mengatur kehidupan mereka karena mereka mengikuti aturan Yahudi dan pendeta mereka. Baik, barakallahu fiik, ini dalil di dalil ketiga ya. Tafsir dari dalil ketiga. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Walaupun ayat ini berbicara tentang umum, namun secara khusus hubungan dengan bab kelima ini tentang makna tauhid la ilaha illallah ya, kalimat la ilaha illallah adalah bahwa konsekuensi bertauhid ya adalah memperuntukkan ketaatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita taat kepada pemuka agama, nggak boleh. Seperti orang Nasrani manut aja sama pendetanya. Orang Yahudi manut aja sama rahibnya, apa yang dikatakan mereka sendiko ya mereka laksanakan, maka nggak boleh. Konsekuensi bertauhid hanya kita peruntukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil keempat. Allah taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Surat Al-Baqarah ayat 165. Di antara manusia, itu orang-orang musyrik, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka ya, andadan. Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka adalah tandingan bagi Allah. Kemudian mereka mencintainya. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala mereka seperti mereka mencintai Allah. Nah, ini kita akan berbicara tentang apa? Cinta juga ya. Bahwa yang pertama kali harus kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak sempurna iman seseorang sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Coba bayangkan, siapa yang tidak cinta diri? Orang yang tidak cinta diri sendiri itu ya contohnya apa? Orang yang nggak mau makan, nggak mau minum obat kalau sakit. Ini mungkin secara umum dikatakan ini orang nggak cinta sayang dirinya sendiri ya. Tapi semua orang pasti sayang kepada dirinya sendiri. Ya dia makan, dia mandi,
ya dia memperhias diri, ini namanya orang sayang kepada diri sendiri. Namun ternyata ya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus menempati posisi yang paling tinggi, baru kita disebut orang beriman, dan kita akan mencicipi yang namanya halawatul iman, manisnya iman. Ya, maka oleh karena itu di ayat ini disebutkan orang-orang musyrik mereka mencintai berhala-berhala mereka seperti mereka mencintai Allah. Sekarang pertanyaannya begini, Pak. Loh Pak Ustadz, itu orang musyrik masa mencintai berhala dan mencintai Allah? Ya jawabannya karena orang musyrik itu mereka tidak hanya menyembah berhala saja, tapi yang dikatakan kesyirikan itu adalah menjadikan tandingan. Jadi orang musyrik juga boleh jadi dia menyembah Allah, tapi dia juga menyembah selain Allah. Ya, makanya tidak harus orang musyrik itu mereka yang menyembah selain Allah saja. Ya, tapi ada orang yang menyembah Allah, kemudian mereka menyembah selain Allah, itu patung-patung. Sehingga Bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah pernah mendengar kisah seorang yang ditanya oleh Nabi SAW, kamu punya berapa Tuhan? Dia menjawab, saya punya tujuh Tuhan. Ya, dia mengatakan 1 di langit dan 6 di bumi. Ya, jadi mereka mengenal Allah, mereka menyembah Allah, tapi mereka menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah takorub. Ya, mereka patung ini akan memberi syafaat. Ya, patung ini sebagai simbol orang-orang suci mereka, ya, orang-orang wali-wali mereka dulu, ya. Jadi tidak hanya semata-mata patung, tapi patung itu sebagai gambaran atau simbol orang-orang yang soleh di masa yang lampau yang sudah meninggal. Jadi mereka tujuannya untuk sebagai wasilah saja, sebagai takorub, mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka berkeyakinan bahwa orang-orang soleh ini yang dekat dengan Allah nanti akan memberi syafaat. Ya, jadi ini subhat yang dilontarkan oleh syaitan kepada manusia supaya mereka tersesat. Ya, padahal kalau kita ingin bertakarub kepada Allah, langsung saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada Allah tanpa perantara. Ya, tidak seperti agama Nasrani, Pak. Agama Nasrani ini pengenalan kepada Tuhan mereka itu tidak sempurna seperti pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, karena Allah Al-Qarib, zat yang maha dekat. Ya, jadi kita dekat dengan Allah saat kita beribadah. Adapun mereka butuh wasilah. Bahkan mereka ingin menggugurkan dosa saja, mereka harus pergi ke Romo. Romo itu ya pemuka agama mereka, pendeta mereka. Kemudian mereka menebus dan membayar sejumlah uang tertentu untuk menggugurkan dosa yang namanya pengampunan dosa dalam program mereka, ya. Nah, maka bagi kita orang umat Islam, ketika kita ingin menggugurkan dosa kita, maka Islam mengajarkan supaya kita bertaubat dan beristighfar. Ya, dengan mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, disertai dengan penyesalan, kemudian bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Ini namanya taubat nasuha. Maka dosa kita akan gugur. Ya, maka agama kita sempurna, agama yang benar-benar inad dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam saja, karena semua sudah diatur di dalam agama kita yang sempurna. Baik, jadi kita kembali ke dalil keempat ini, ya. Jadi mereka tidak hanya menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah berhala-berhala. Ya, sehingga Abu Jahal, Pak, Bu, Abu Jahal itu di perang Badar dia berdoa kepada Allah. Ya, loh Pak Ustadz, kok Abu Jahal berdoa kepada Allah? Iya, tapi Abu Jahal punya berhala lagi yang namanya Lata, Uzzah, dan Mana, yang dikisahkan dalam surah An-Najm. Ya, afara'aitumul Lata wal Uzzah wal Manata salisatal ukhra. Ya, alakumudz dzakaru walahul untha dzalika idzan qismatun diza. Nah, maka Abu Jahal berdoa, ya Allah, siapa di antara kami, ya, di antara saya berdua, karena Abu Jahal memimpin pasukan Quraisy yang jumlahnya 1000 pasukan, dan Nabi Muhammad, ya, dan Muhammad, kata Abu Jahal, yang memimpin pasukan kaum muslimin yang jumlahnya 315 pada saat itu, atau 317, atau pendapat lain 313. Nah, maka Abu Jahal beristiftah, dia berdoa, siapa di antara kita yang salah, maka binasakan dia di medan tempur ini. Jadi Abu Jahal berdoa sendiri. Ya, maka Allah kabulkan doanya. Ternyata yang salah dirinya sendiri. Yang salah dirinya sendiri, artinya Abu Jahal mati di perang Badar.
yang mati di perang pertama. Karena Abu Jahal ini musuh yang paling membahayakan, Pak. Ya, sampai-sampai bahayanya Abu Jahal itu yang membuat Abu Thalib pamannya Nabi, bapaknya Ali bin Abi Thalib ya, itu sampai nggak beriman. Padahal Abu Thalib itu tinggal ngucapin syahadat saja, dia sudah yakin dengan kebenaran Islam. Tapi karena kompor-kompor Abu Jahal ya, dikompor-komporin, akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, makanya Abu Jahal itu berbahaya sehingga disebut Fir'aunnya di zaman Nabi itu ya Abu Jahal. Ya, maka Abu Jahal itu berdoa kepada Allah di perang Badar. Ya Allah, siapa di antara kita berdua yang salah, yang memutus silaturahmi, kata dia, maka binasakan dia. Itu Abu Jahal berdoa kepada Allah di hari perang Badar. Jadi bukan berarti orang musyrik itu dia nggak menyembah Allah. Dia menyembah Allah, tapi dia menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mencintai berhala-berhala itu seperti mereka mencintai Allah. Maka Allah bantah di kalimat setelahnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maka orang-orang beriman mereka asyaddu hubban lillah. Mereka orang-orang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah daripada mereka. Karena orang-orang beriman memperuntukkan cintanya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini kalau Bapak Ibu ingin merasakan nuansa beragama pada diri Bapak Ibu, ya, agar pada diri kita ini lebih baik beragama Islamnya, maka usahakan kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, harus memiliki cinta mahabbah kepada Allah. Ya, bagaimana kita cinta kepada Allah? Kalau Allah menyuruh kita sholat bersegera, ya, Allah menyuruh kita ibadah umroh, nih bapak-bapak kan uangnya banyak nih, ya, yang nggak banyak kan Ustadz Sam doang nih sama saya ini. Ustadz Sam, ya, makanya kita umroh itu luar biasa. Kita umroh kita benar-benar panggilan ya Ustadz ya. Dipanggil, dipanggil ya. Semuanya juga umroh panggilan. Tapi bapak-bapak yang memiliki banyak harta, ya, maka lakukan ibadah sesuai kemampuan. Kalau memang mampu untuk umroh, ya lakukan umroh, itu bagus Pak, baik sekali. Karena ibadah umroh menghapuskan dosa antara umroh yang satu dengan umroh yang lain. Itu manfaat umroh yang pertama. Ya, kemudian ibadah umroh itu akan mengikis kefakiran. Jadi kita umroh itu bukan malah miskin, hartanya makin berkurang, ternyata makin berkah, hartanya makin bertambah. Ini diantara manfaat ibadah umroh. Baik. Ya, barakallahu fiik ya. Semoga Allah cukupkan kita semua ya. Maka bagaimana caranya untuk mencintai Allah tadi? Ketika Allah menyeru, memerintah kita untuk berzikir, kita banyak berzikir. Allah menyuruh kita untuk banyak membaca Al-Quran, maka baca Al-Quran. Ya, dan ini tingkat yang lebih baik dari membaca Al-Quran itu mempelajari tafsir Quran. Ini semua yang kita sampaikan tafsir Quran, Pak. Jadi kaum muslimin itu, kata Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah, orang-orang beriman ya di antara kaum muslim itu menjadikan qiraatahu ibadah. Jadi orang-orang beriman, kebanyakan orang-orang awam kita menjadikan ibadah Al-Quran itu hanya dibaca saja, ya. Padahal ibadah yang lebih utama daripada dibaca Al-Quran itu adalah ditadaburi. Ya, kita mendengarkan tafsirnya seperti ini sehingga kita memaknai, oh maknanya begini, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita. Ya, sehingga kita mendapatkan huda, petunjuk juga dari memahami tafsir Al-Quran. Karena kalau tidak, hati kita akan terkunci, Pak. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran, maka hati kita tetap terkunci, ya, tidak mendapatkan hidayah. Kalau membacanya dapat pahala, iya dapat pahala. Namun nanti berbeda dengan orang yang hidayahnya lebih sempurna, maka dia akan mencapai derajat surga yang lebih tinggi. Makanya surga dibedakan menjadi dua. Ada surga ashabul yamin dan ada surga muqarrabun. Ya, ada surga muqarrabin. Ashabul yamin itu orang yang biasa, ya, orang yang surganya surga biasa. Namun orang-orang muqarrabun atau muqarrabin, mereka orang yang surganya tingkatnya tinggi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama para malaikat yang mulia, ya, kemudian bersama orang-orang yang unggul, ya, dari umat ini, ya. Bahkan mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai. Kalau kita mencintai Nabi, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Baik, ini fungsi daripada tadabbur ayat-ayat Quran. Ya, ini dalil keempat, Pak. Kita masuk dalil terakhir. Waktu kita 3 menitan lagi ya, atau 5 menitan, nanti diingatkan oleh MC ya. Dalil kelima diriwayatkan dalam Sahih Muslim ya. Jadi inilah kitab tauhid. Setelah mualif menyebutkan dalil Quran, beliau menguatkan bab kelima ini tentang tafsir tauhid dengan dalil dari hadis. Dalil dari hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mengingkari sesembahan selain Allah, maka hartanya dan darahnya haram. Artinya dia harus dilindungi. Tidak boleh sembarangan ya menumpahkan darah kaum muslimin dan mengambil hartanya. Dia menjadi kaum muslimin ya yang dilindungi harta dan jiwanya. Kemudian siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri sesembahan selain Allah, maka apa faedah yang didapatkan? Hisabuhu 'alallah. Maka kelak di akhirat hisab perhitungannya terserah kepada Allah. Jadi kita nggak boleh menghukumi orang-orang yang sudah mengucapkan syahadat dan mengkufuri sesembahan-sembahan selain Allah dengan vonis yang neko-neko. Oh ini begini enggak. Tapi siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri seluruh sesembahan selain Allah, maka urusannya dikembalikan kepada Allah. Maka ini yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau orang beriman yang dia sudah mengucapkan syahadat dan mengkufuri sesembahan-sembahan selain Allah, maka tahta masyiatillah. Jadi kalimat tahta masyiatillah di dalam bahasa hadis ini adalah hisabuhu 'alallah. Maka keputusannya kelak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya dan dirahmati dan masuk surga. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan memasukkannya ke neraka sebagai hukuman dari balasan-balasan dosa-dosa maksiat yang dia lakukan. Tapi nanti ketika hukumannya sudah selesai, dia akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ini faidah daripada memahami tauhid dengan makna yang benar. Ya, karena Nabi SAW katakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Jadi ini penting sekali, Pak. Jadi kita harus mengkufuri sesembahan selain Allah. Jadi sembahan selain Allah itu batil. Maka dari sini kesimpulannya, jangan sampai ada yang masih berkeyakinan semua agama sama. Ya kan? Ini kalimat kekufuran, Pak. Ya, kita sudah belajar tauhid. Keutamaan tauhid itu tinggi, tapi keutamaan tauhid nggak bisa kita peroleh kalau pemahaman tauhid kita keliru. Bagaimana kita belajar tauhid memeras ya? Benar-benar kita berfokus, konsentrasi mengambil tafsir-tafsir dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Kemudian kita masih mempercayai orang-orang yang mengatakan semua agama itu benar. Ya, semua agama benar ya. Sudah jelas-jelas dikatakan inad dina indallahil Islam. Tapi masih ada orang-orang liberal yang mereka mengatakan semua agama sama. Ya, ini tentu keliru, Pak. Ya, dan ini tidak adil. Kaum muslimin yang mengucapkan ini, ya, sementara orang Yahudi itu mengatakan laisatin nasara ala syai'. Nasrani itu enggak ada apa-apanya, kata orang Yahudi. Orang Nasrani sama. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kata Nasrani, Yahudi enggak ada apa-apanya. Maka dulu itu mereka saling berperang, Pak. Apalagi Nasrani di puncak-puncak kekuasaan mereka itu tidak hanya memerangi kaum muslimin. Orang Yahudi juga dibantai sama orang Nasrani. Ya. Nah, maka mereka saling mengklaim kebenaran dan kebaikan di pihak mereka masing-masing. Sementara ujuk-ujuk datang tokoh agama Islam yang dikatakan cendekiawan muslim, profesor fulan dia mengatakan semua agama benar, semua agama baik. Ya, orang Yahudi sendiri nggak rela ya, dan dia meremehkan orang Nasrani ya. Orang Nasrani sendiri meremehkan orang Yahudi, kita malah bilang semua agama benar ya. Maka ini jangan sampai ada yang berkeyakinan seperti ini lagi, karena innad dina indallahil Islam. Ini tafsir
kalimat la ilaha illallah yang benar. Semoga bisa dipahami dengan baik dan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami silakan sesi pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dilanjut dengan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian, para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Monggo. Silakan Bapak Ibu. Ini sepertinya sudah paham semuanya, Ustaz. Wah, alhamdulillah. Semuanya Berarti silakan yang mau diskusi sekarang, kalau nggak mau bertanya berdiskusi. Iya. Oh, Saya mau masih. tanya Ustadz. Iya, monggo Pak. Ustadz, ini kan kalau di secara umum itu kan banyak terjadi perbedaan antara ulama. Misalkan soal tawasul. Kalau menurut Ustadz, tawasul itu apa sih sebetulnya? Dan kira-kira kalau saya lihat itu kan tawasul tuh hampir dipraktekkan oleh sebagian besar ya. Sebagian besar kaum muslimin. Apakah tawasul itu karena kita menyebut menyebut nama seorang, apakah itu nama Nabi Muhammad atau nama orang soleh, itu menjadi syirik atau itu hanya suatu kesalahan, atau gimana tuh Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, ini bab tentang tawasul. Tawasul itu arti secara bahasanya mendekatkan diri kepada Allah, Pak. Dan ini arti tawasul ya. Dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan. Ini namanya tawasul. Ya. Tawasul itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Maka di sini agama Islam sudah memiliki koridor-koridor, ya, aturan-aturan, ya, dan praktik-praktik yang sudah dipraktekkan di zaman Nabi SAW bagaimana mereka bertawasul. Maka tawasul yang ada di dalam masyarakat sekarang maka berhubungan dengan makna tauhid yang kita jelaskan tadi. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang masyarakat Indonesia ini kebanyakan Asy'ariyah gitu kan, maka mereka menganggap tawasul dengan nama wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian bertawasul dengan nama-nama Syekh Bagawi, Syekh Rifai, itu mereka anggap bukan suatu kesyirikan, karena mereka memahami dasar pemahaman tauhidnya adalah yang penting kita kan meyakini bahwa pencipta itu hanya Allah, tidak ada selain Allah yang mencipta. Ya, maka berakar dari pemahaman itu, maka mereka akhirnya salah di dalam bertawasul seperti menyebut jah Nabi, ya. Ya Rabbi bil Mustafa, misalkan wahai Rob dengan kedudukan Al Mustafa itu Nabi Muhammad, balik makosidana, maka sampaikanlah seluruh hajat-hajat kami, ya. Maka kita kembalikan kepada sirah, Pak. Sirah itu perjalanan hidup Nabi, dan kita kembalikan kepada sunnah. Sunnah itu ya rangkuman-rangkuman kehidupan Nabi SAW, perjalanan kehidupan Nabi SAW. Bagaimana, apakah Nabi pernah bertawasul dengan syekh atau dengan wali atau dengan nabi dan sebagainya? Tidak. Tawasul yang paling utama dalam bab mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, dalam hal ini doa lah, kita spesifikkan menjadi doa, ya, kita memohon. Maka tawasul yang paling utama dalam agama Islam adalah bertawasul dengan yang diajarkan Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna. Kalau kita ingin memohon, langsung saja sebut, ya Razzaq urzukni, wahai Allah, engkaulah Ar-Razzaq, berilah aku rezeki. Ya Alim, engkaulah yang maha mengetahui, alimni, ya, maka berilah aku pengetahuan, berilah aku ilmu. Ya Latif, engkau yang maha lembut, ya, maka
berilah aku kelembutan. Ya, maka bertawasul yang paling utama adalah tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disuruh oleh Al-Qur'an. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 180 tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan di dalam surat Al-Isra ayat 110, qul Allah, katakanlah langsung dalam berdoa, ya Allah, awid'ur rahman atau ya rahman, ayyamma tad'u, mana yang kalian jadikan tawasul, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama asmaul husna tersebut. Jadi tawasul tertinggi adalah dengan tawasul dengan asmaul husna. Sebagaimana doa-doa di dalam Al-Qur'an itu menggunakan asmaul husna, Rabbana, Rabbi, ini semuanya doa. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana dzalamna anfusana. Kemudian menggunakan Allahumma, ya Allahumma iftahli abwaba rahmatik, Allahumma gfirli, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini tawasul semua menggunakan nama-nama Allah langsung, ya menggunakan nama-nama Allah SWT, atau menggunakan sifat-sifat Allah seperti rahmat, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu boleh. Ini tawasul yang paling utama dalam agama kita, Pak. Makanya perbedaan pokoknya ada di pemahaman awal, Pak. Kalau kita memahami tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita menganggap ibadah doa itu adalah suatu ibadah, maka kemudian kita nggak boleh berdoa ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan menggunakan perantara, ya menggunakan perantara, karena Allah Subhanahu wa taala langsung menyuruh kita untuk berdoa, ud'uni, ya Allah menyuruh langsung berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan, ya. Dan dalam praktek sirah nabawiyah tidak pernah sahabat kemudian semasa meninggalnya Nabi mereka pergi ke kuburan Nabi, kemudian mereka berdoa dan curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Abu Bakar mengalami masalah sulit, Pak, masalah riddah, semua orang itu hampir pada murtad semuanya, ya maka Abu Bakar itu disebut pembela Islam yang pertama, ya orang yang membela Islam itu yang pertama adalah Abu Bakar, karena banyak orang murtad setelah Nabi wafat, mereka banyak yang murtad. Makanya Abu Bakar tidak pergi ke kuburan Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah gimana ini, ya kan, gimana masalah ini ketika engkau meninggal, masalah jadi ruwet seperti ini, maka beri kami jalan keluar. Enggak pernah. Abu Bakar berdoa kepada Allah, ya bersandar kepada Allah, kemudian menyuruh Khalid bin Walid untuk memerangi orang-orang yang murtad, termasuk pengikutnya Musailamah Al-Kazzab di negeri Yamama, negeri Yaman, ya. Baik, ya jadi intinya kesalahannya pada pemahaman arti tadi, Pak. Kalau kita mengambil arti yang dijabarkan oleh para ulama yang mengikuti penafsiran para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya, dan dari dalam masalah doa juga disebut ibadah, maka kita juga akan memalingkan segala ibadah itu hanya untuk Allah, ya. Jadi tidak menggunakan tawasul, apalagi kita lihat praktek kehidupan para sahabat. Umar bin Khattab dulu pernah kekeringan di masa beliau. Ketika beliau kekeringan yang sangat, ya maka Umar tidak pergi ke kuburan Nabi, kemudian bertawasul dengan Nabi, tapi Umar memanggil pamannya Nabi yang bernama Abbas. Abbas ini orang yang soleh, ya, yang Nabi saja mencintai Al-Abbas. Al-Abbas ini pamannya Nabi dan umur beliau panjang, ya, lebih panjang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Umar berdoa, berkata, wahai Abbas, mohonlah kepada Allah agar turun hujan. Kemudian Abbas berdoa, ya, kemudian turun hujan. Ini tawasul, Pak, namanya, ya. Jadi tawasul kepada orang soleh yang masih hidup boleh. Bertawasul kepada orang soleh, misalkan Bapak minta ke Pak Kiai tolong doakan saya, boleh, ya. Nah, ini nanti akan dibahas dalam bab istighosa dan isti'anah. Ada pembahasannya di dalam kitab Tauhid. Ini secara global demikian. Maka mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang lurus, ya, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pelajaran-pelajaran dan memahami pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan, ya, dengan hujah-hujah yang disebutkan, 4 dalil dari Quran dan 1 dalil dari As-Sunnah tadi yang disebutkan. Allahu a'lam. Terima kasih pertanyaannya Pak Rendra Priyanto. Barakallahu fikum. Baik, monggo. Ada lagi? Nur, Sama. Ustaz. Izin tanya, Ustaz. Oke, silakan, Pak. Ustaz, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketemu lagi Ustaz ini kalau dengar Ustaz Ukir jadi semangat. Ya, Nah, ini Ustaz suara dari hilang, Pak. BMI. Ya, tiba-tiba suara serak. Makanya Ustadz Sam khawatir nih. Kok tiba-tiba suara berubah, resonansinya berubah ini. Silakan Pak. Ini Ustaz, ini saya barusan beberapa hari lalu itu melihat apa namanya di YouTube ya tentang ini membaca Quran untuk orang-orang yang meninggal. Di kalangan Ahlus Sunnah kan sudah masyhur bahwa untuk membacakan Al-Quran untuk orang yang meninggal itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak akan sampai gitu pahalanya gitu Ustaz. Nah itu kebetulan saya di YouTube itu melihat bahwa ada seorang Ustadz juga, dia membahas tentang kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang di situ mengatakan bahwa sebetulnya itu sampai gitu, maksudnya membacakan Quran kepada untuk orang-orang yang sudah meninggal itu akan sampai juga gitu loh. Nah, saya jadi bingung, wah ini kok sebetulnya kitabnya sama, tapi kok yang satu punya kesimpulan seperti ini, yang satu punya kesimpulan seperti ini, sampai itu ustadznya ini mengatakan ya menunjukkan nih kitabnya halamannya berapa gitu kan, terus dibacakan dalam bahasa Arab. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, Ustaz, gimana sih Ustaz kita kalau menyikapi seperti ini, Ustaz? Jadi saya sendiri kan bingung, wah ini sebetulnya yang benar yang mana gitu, Ustaz. Ada hal-hal yang mungkin kita ya sebetulnya kita paham, sudah yakin, terus kok ada seperti ini, ada subhatnya gitu, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Jadi ibadah ini bermacam-macam jenisnya di dalam syariat Islam ya. Ada ibadah yang murni ibadah badan seperti gerakan fisik ya, seperti sholat ya, puasa ya, azan, membaca Quran ya. Kemudian ada ibadah mal itu ya ibadah sedekah ya. Kemudian ada ibadah badan dan ibadah mal ya, gabungan antara keduanya. Maka para ulama sepakat bahwa semua ibadah yang bisa diwakilkan ya seperti ibadah maliyah atau yang dominan dengan mal seperti sedekah. Jadi kalau sedekah itu sampai Pak, sedekah untuk mayit sampai ya, sedekah untuk mayit ya, ini saya sedekah sampai, termasuk ibadah yang cenderung kepada mal seperti umroh. Umroh itu kan perlu biaya besar. Maka ini para ulama juga sepakat ya ibadah yang dominan malnya tadi ya, sedekah langsung atau yang dominan mal seperti umroh, haji itu maka akan sampai ya, maka ini akan sampai ya. Kemudian bacaan Al-Quran bagaimana ya, maka kalau Bapak meninjau secara dalam pendapat imam 4 mazhab ya, supaya kita bisa lebih objektif ya tentang pembacaan Al-Quran, taruhlah yang sederhananya bacaan Al-Fatihah. Ini yang lebih mengkerucut lagi adalah bacaan Al-Fatihah untuk mayit. Maka ulama Hanafiyah mengatakan bahwa bacaan Al-Quran untuk mayit di sini ada yang membolehkan dari ulama Hanafi ya. Nah, makanya nanti di sini ada khilaf-khilaf yang nanti kita ambil kesimpulannya Pak. Ya. Baik, di sini ulama Hanafiyah ada yang membolehkan bahwa mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada mayit di sini dibolehkan. Kemudian kita beralih ke mazhab Malikiyah. Ya, Malikiyah mengatakan mengirimkan bacaan untuk mayit ini dilarang ya, dia tegas ya, mengatakan dan pahalanya tidak sampai. Nah, ini kan ta'arud ya, berlawanan pendapat Hanafiyah, pendapat Malikiyah ya. Dan Imam Malik membawakan banyak dalil di sini. Kemudian pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, pendapat yang masyhur di kalangan Imam Syafi'i bahwa beliau melarang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit dan beliau berpendapat tidak sampai. Ya, jadi ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau juga menukil beberapa dalil. Kemudian pendapat Imam Ahmad ada dua pendapat. Ya, sebagian ulama Hambali membolehkan dan sebagian melarang
ya. Nah, jadi sini memang ada masalah khilafiyah, tapi nanti ya pengambilan yang roji ya, kita mengambil pendapat para ulama juga, ya. Jadi pembahasan ini kan masalah goib, Pak. Ini masalah goib. Jadi kita tidak mengetahui secara pasti, dan ulama itu hanya beristihad. Ya, ulama-ulama ini beristihad saja. Maka tentang bacaan Al-Quran dihadiahkan kepada mayit tidak ada dalil tegas yang membahas tentang masalah ini. Ya, ulama yang membolehkan mengirim bacaan kepada mayit ini hanya menggunakan dalil qiyas, analogi saja. Ya, bahwa bacaan Al-Quran ya sama dengan ibadah yang lain, kata dia. Ya, adapun ulama yang melarang beralasan ini masalah goib dan tidak ada dalil yang tegas. Sementara masalah goib itu harus datang dalil yang tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan mereka berpendapat dan para sahabat tidak mengamalkan ini. Tidak ada di antara para sahabat, bahkan Nabi membacakan bacaan Al-Quran untuk mendiang istrinya Khadijah, kemudian para sahabat, ya. Maka Allahu alam, yang roji di pendapat saya adalah kita sebagaimana ingin mengikuti ya cara beragamanya para sahabat, ya. Tentu mereka generasi terbaik, tentu ya untuk keluar dari khilaf ini maka Allahu alam yang kami ambil adalah para sahabat tidak melakukannya, maka kita mencari jalan lain untuk menghadiahkan pahala untuk mayit, itu dengan cara apa? Bersedekah. Karena ulama bersepakat kalau sedekah sampai ibadah mal atau yang dominan mal, yaitu biaya umroh yang begitu besar, ya, kita keluarkan, maka ibadah umroh yang dibadalkan untuk mayit itu juga sampai, karena ada dalil-dalil juga yang mengatakan hal tersebut. Ya, Allahu alam, ini yang bisa kami sampaikan, Pak. Sudah lebih jam 9:30, apa masih mau lanjut atau dicukupkan, Ustaz Sam? Pak Yudi dan moderator, silakan. Mungkin dicukupkan. Oh, dicukupkan ya. Sudah waktu. Baik. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena waktunya sudah harus ke sesi yang lain. Kita lanjut ke perkenalan peserta baru. Sebentar Pak Maulon, gimana Pak? Pak Ustaz Ukir, dia nutup dulu. Oh, baik. Dia biasa istirahat, kasihan dari pagi. Masya Allah. Tahu aja Ustaz Sam ini. Benar, karena ya dari pagi, benar Ustaz, ya. Terawangan antum tepat. Ya. Barakallahu fiik. Jadi suaranya. Ya, barakallahu fikum. Jadi semoga ya Bapak-bapak sekalian dan Ibu sekalian, ya, dalam masalah istihadiyah ini kita kan belajar, ya. Kita belajar, ya. Kita berpikir, berlatih untuk objektif, ya, dalam belajar. Kita juga belajar dengan dalil-dalil yang disuguhkan Al-Quran, yang kita tadabburi, kita perinci dari tafsir-tafsirnya dan sebagainya untuk mengetahui hidayah, karena memang al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kebenaran tersebut, fala takunanna minal mumtarin, jangan menjadi orang yang ragu-ragu. Adapun tentang masalah-masalah khilafiyah, itu masalah istihadiyah para imam, karena mereka memiliki kerangka berfikir yang berbeda-beda yang mereka tuangkan dalam ilmu usul fikih yang mereka miliki, sehingga mereka memeras dalil dari Quran, dari Sunnah. Akhirnya mereka memiliki istinbat, istihadiyah mereka, karena mereka mustahid, orang yang beristihad. Sehingga kalau istihad mereka benar, mereka dapat 2 pahala. Kalau istihad mereka salah, mereka dapat satu pahala. Masalahnya sekarang kita jangan fanatik terhadap mazhab kita. Ya, kalau memang saudara kita berbeda pendapat, ya, maka kita menghargai pendapat mereka, ya. Namun kita terus menerus untuk belajar, untuk mengetahui kebenaran yang banyak, ya, sehingga kita bisa menjadikan kebenaran tersebut sebagai sesuatu yang bisa kita ikuti, ya. Allahu a'lam bishawab, yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya undur diri, ya, dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ukir Saputro atas paparannya. Lanjut kita ke acara berikutnya, yaitu perkenalan peserta baru. Dipersilakan untuk Bapak Abdul Rahim dan Pak Eri Cipto.